Pada video kali ini kami kembali melanjutkan perjalanan dari Pantai Cibuaya Ujung Genteng menuju ke Pantai Santolo. Tapi sebelum kami sampai ke Pantai Santolo, kami terlebih dahulu singgah di salah satu pantai di Sukabumi Selatan yang mungkin namanya itu terdengar asing untuk sebagian orang, yaitu Pantai Karangbolong. Saya tertarik untuk mengeksplor Pantai Karangbolong ini karena menurut kabar yang saya terima kalau di Pantai Karangbolong ini dia memiliki ombak yang sangat dahsyat guys, tinggi-tinggi dan besar-besar, seperti ya tinggi besar gitu guys. Dan ketika air laut sedang pasang dan kita melihat di posisi jembatan yang menghubungkan antara Pantai Karangbolong dan Pantai Pasir Besi, kita akan melihat fenomena pertemuan air laut dan air muara, yaitu ombak tinggi yang bertemu dengan aliran deras muara gitu guys. Jadi nyuruwuk gitu guys airnya. Apa itu bahasa Indonesianya nyuruwuk ke depan kita itu. Tetapi untuk mencapai Pantai Karangbolong ini kita akan menghadapi akses jalan yang tidak mudah guys. Pada awal mulanya sih jalurnya itu biasa-biasa saja, hanya jalan aspal yang berbolong-bolong gitu guys. Tetapi setelah kita melewati jalur aspal yang berbolong-bolong itu, kita akan menemukan jalur yang lebih ekstrim guys. Jalur yang menurun dengan jalan makadam bebatuan besar-besar gitu guys. Jadi aduh, tidak terbayang itu guys licinnya kalau hujan. Dan sesampainya kita di Pantai Karangbolong, apabila kita ingin meneruskan ke Pantai Pasir Besi, kita akan menghadapi rintangan yang lebih ekstrim lagi guys. Kita akan melewati jalur pesawahan dengan kontur jalan yang menurun tajam, dan setelah itu kita akan melewati jembatan gantung yang labil gitu guys. Dan tidak selesai sampai di situ, setelah kita melewati jembatan gantung kita akan menemukan tanjakan yang ekstrim guys. Tanjakan ekstrim dengan kondisi jalan bebatuan yang besar-besar dan licin guys. Tak terbayang saya memakai motor seperti ini dengan posisi full box guys. Jadi di situ saya parkirkan motor dan aduh ya sudahlah, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo ikuti terus perjalanan kami ya guys. Oh ya, karena ini channel baru, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Setiap like dan komen kalian itu sangat berharga sekali bagi saya, apalagi subscribe guys. Made wih lah bah cing sarehat yang ngebut bahasnya mohon salam ke kadede. Selamat jalan. Mohon amin. Assalamualaikum. Oke guys, sambil berjalan saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya berada di Pantai Ujung Genteng atau Pantai Cibuaya ini ya guys. Kalau kalian menonton video saya sebelumnya, kalian pasti tahu saya sebelumnya itu membuat tenda tepat di belakang warung. Tetapi di saat itu saya merasa kurang nyaman guys. Jadi saya putuskan untuk pindah tempat, dan saya pindah tempat ke sebelah warung guys. Dan ternyata area yang saya tempati itu pemiliknya itu berbeda. Tanpa berlama-lama saya langsung meminta izin kepada pemilik area itu. Dan ternyata ketika saya meminta izin, aduh saya merasa kasihan guys. Ternyata pemilik area itu seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan gak main-main guys, si kakek umurnya itu sudah 80 tahun. Dan saya makin kasihan guys, ternyata mereka itu tinggal di rumah itu hanya berdua. Gak kebayang guys, kakek-kakek umur 80 tahun tinggal berdua di rumah. Dan dia itu sumber penghasilannya itu hanya dari toilet katanya guys. Jadi area camping dan saung milik si kakek itu gratis guys. Jadi siapa saja yang mau camping ke sana atau bermain ke sana itu gratis. Asalkan kalau kita pengen ke toilet, kita memakai toilet punya si kakek dan si nenek itu guys. Tetapi yang bikin saya miris guys, ternyata menurut si kakek
banyak sekali pengunjung yang tidak mengerti guys. Jadi mereka membuka tenda dan bermain di wilayah si kakek, tetapi memakai jasa toilet ke tempat yang lain guys. Jadi ya begitulah, kasihan guys. Jadi walaupun kami tidak dipungut biaya, tetapi saya tetap ingin membayar guys. Saya ingin membayar itu sebagai bentuk rasa peduli saya kepada si kakek guys. Karena kalau ya tidak terbayang lah guys, dengan pantai yang sepi kayak gitu, dia mengandalkan penghasilan dari toilet, sedangkan sekali mandi aja cuma 5.000, pipis 2.000, mana cukup gitu guys. Jadi ya saya kasih lebih gitu guys. Sebenarnya ketika saya ingin membayar, si kakek itu menolak guys, tapi saya paksa guys, saya kekeh ingin membayar. Dan saya bilang ke si kakek, "Kek, kan saya itu ngecamp di sini selama 4 hari, masa gratis kek?" Dan si kakek menjawab dalam bahasa Sunda guys, "Tekun anaon jang, asalkan murek ngompol kacaina kacai abah, murek mandi kacai abah, lamun rek ngecas HP ngecasna ka imah abah ulah kanu sejen." Oke, saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Katanya begini, "Nggak apa-apa, asalkan kalau mau ke toilet punya abah. Dan kalau mau ngecas HP-nya juga di tempat abah." Aduh kek, nggak bisa kek, saya harus bayar kek, karena saya itu ngecamp di sini selama 4 hari. Dan akhirnya si kakek mengalah. "Ya sudahlah," katanya, 50.000 saja. Waduh, kok 50.000 kek? Kan ini 4 hari kek. Ya sudahlah, saya kalikan 4 saja kek. Dan si kakek tersenyum bahagia guys ketika saya kasih uang guys. Aduh, gimana ya, jadi rasanya itu saya juga ikut bahagia guys melihat si kakek itu tersenyum. Jalur bagus banget guys tuh. Jauh berbeda seperti yang kemarin. Di video sebelumnya ketika saya menuju ke arah ujung genteng, saya itu tidak melewati jalur ini guys, tapi saya diarahkan oleh Google Maps. Dan terkadang Google Maps itu arahannya itu menyiksa guys. Aduh, saya dikasih jalur yang hancur parah guys, sangat menyiksa sekali. Dan seperti ini guys, ciri khas jalur pesisir atau jalur lintas selatan itu panas. Banyak pohon kelapa, atau kalau nggak pohon kelapa pasti pohon karet. Dan katanya kita menuju Santolo memakai jalur ini, kita akan melalui hutan dulu guys, hutan rimba katanya menurut informasi. Jadi jangan sampai kemalaman di jalan katanya di hutan itu, karena di situ jalannya itu bener-bener hutan katanya, nggak ada rumah. Jalan yang saya maksud tadi itu adalah Jalan Cikaso, dan memang benar di sana hutan rimba guys, tetapi itu beberapa tahun lalu guys. Kalau sekarang ya sudah banyak rumah guys. Dan saya mendapatkan informasi tersebut dari si kakek guys. Ya maklum sajalah, si kakek kan udah kakek-kakek, jadi mungkin dia pernah melewati Jalan Cikaso itu beberapa tahun yang lalu gitu guys, ketika dia muda. Kalau dulu ya pastilah di sana hutan rimba guys. Sekarang juga masih hutan gitu. Waduh, di jalan sudah jelek lagi jalannya guys. Aduh, ini jalan. Aduh, mudah-mudahan nggak lama jalan kayak gini ya guys, karena menempuh jarak 6 kilo kalau jalannya kayak gini lama itu, kayak kemarin. Jadi saya itu masih dihantui dengan rasa trauma guys ketika saya melakukan perjalanan menuju pantai Ujung Genteng. Saya diarahkan oleh Google Maps ke jalan off-road guys, jalan motor cross. Jadi jadi saya krisis kepercayaan ke si Google Maps kalau di daerah-daerah seperti ini guys. Dan oh ya guys, ini saya sudah sampai ke daerah Cipendei guys. Dan ini beberapa kilometer lagi kita sampai ke pantai guys. Tetapi jalannya seperti ini guys. Lihat guys, aduh, jalan bebatuan. Ini kalau kita lihat realitanya, ini jalannya itu menurun guys, dengan kontur jalan bebatuan yang dilapisi dengan tanah merah guys. Jadi aduh, saya nggak kebayang ini kalau hujan licinnya kayak gimana gitu guys. Pasti ngosot ini guys. Kipas motor terus menyala guys.
udaranya panas, terus kan jalannya juga pelan, jadi si motor ini gampang nyala kipas radiatornya tuh. Kalau di peta sih 18 menit lagi kalau jalannya bagus, tapi kalau jalannya kayak gini ya masih lama. Jalurnya tuh onde mande. Padahal gak musim hujan tapi becek ya. Semalam hujan ya. Kalau jelek masih gak apa-apa, yang penting jangan ke jalur tanah merah aja. Kalau jalur tanah merah, wah ampun guys, apalagi dikasih ban kayak gini, dual purpose aja suka dikasih jalan ya, dikasih jalur jalan tanah merah mah tetap licin, apalagi ban kayak gini. Wow, semakin ekstrim jalannya guys. Wih, semakin dekat ke pantai, suasana perkampungannya itu, pedesaannya itu semakin autentik banget gitu guys. Kita berada di perkampungan kayak gini, yang halamannya itu masih tanah-tanah, rumah kayu, pepohonan. Walaupun udaranya panas, tapi kalau di pinggir pantai yang masih alami kayak gini, yang masih rimbun pepohonannya, itu udaranya itu masih ada sejuk-sejuknya guys. Kayak seperti di kota besar yang pinggir pantai terus pepohonannya kurang gitu, kebanyakannya gedung-gedung pencakar langit, itu udaranya kayak gimana ya tahu sendirilah. Langsung panas dalam, saya tinggal 1 hari di sana juga. Kalau di sini mah walaupun panas, tapi ketika kita neduh itu sejuk udaranya. Oh my god, tangan saya kesemutan. Belok kanan ya. Tuh, daerahnya itu masih kayak gini guys, masih alami banget ini, bisa dibilang hidden gem ini. Sebenarnya jalan yang sedang saya lalui ini salah guys. Kita seharusnya di pertigaan tadi lurus guys, bukan belok kanan. Dan jalan ini arahnya itu ke Pantai Cicaladi guys, bukan ke Pantai Karangbolong. Tetapi Pantai Karangbolong dan Pantai Cicaladi itu sebenarnya itu bersebelahan guys, tetapi tidak ada akses jalan, terutama untuk motor guys. Kalau jalan kaki sih bisa, sebenarnya kita jalan kaki terus nyemplung ke pantai terus naik lagi gitu guys, bisa, cuman ya basah-basahan lah. Udah sampai no. Oh ini kirain warung-warung, ternyata tempat penebangan kayu, pemotongan kayu. Tapi di mana gapura Karangbolongnya ya? Kok ini udah nyampe ke pantai tapi belum ada gambar Karangbolongnya, gapuranya. Wih, kita sudah mencapai Samudra lagi guys. Hidden gem ini guys, tempat wisata yang wah, ini kalau musim hujan ondeh mande ini. Susah, aneh ya kalau kita naik motor itu, kalau boncengan gitu, kita itu mau menghindar, mau ngambil tengah, malah terus ngambil ke kanan, padahal kita menghindarnya yang di kanan gitu, gitulah. Jadi kayaknya yang dibonceng itu lihat serem itu malah dilihat gini gitu. Aduh, beginilah Google Map. Ini kali ketiganya saya dikerjain sama si Google. Aduh, si Google Map. Kita jangan terlalu percaya di Google Map guys kalau di pedalaman kayak gini.
kadang Google Map itu menyesatkan. Tidak selalu menunjukkan arah yang benar. Selalu menyesatkan aliran sesat. Tuh, belok kiri, kemana mau belok kiri ini Google Map? Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri ke galengan sawah, belok kiri Google Map. Dasar Google Map bodoh. Pika sebelum. Oh, seharusnya ke sini guys. Arah yang benar itu bukan yang tadi ke kanan. Wah, itu tanjakan guys. Dahsyatnya. Oh my god, kita off-road dikit guys. Sebenarnya kita itu sudah sampai di kawasan wisata Karangbolong guys, tapi saya masih ragu dan saya coba untuk bertanya kepada warga lokal. Dan warga lokal itu menunjukkan kalau wisata Karangbolong ini ya ini katanya di sini ini wisata Karangbolong, tinggal lurus saja ke sana. Tapi kalau mau ke tempat yang viral di sosial media belok kanan katanya. Nanti kita akan melewati jembatan warna kuning. Nah dari situ nggak jauh katanya. Oh, oh, kadia. Oh iya Karangbolong nama. Oh, mohon. Pawi motor disimpan di mana? Oh, canak, mohon. Oh. Lalu kami lanjutkan perjalanan menuju pantai Pasir Besi. Padahal tujuan kami sebenarnya ya ini, pantai Karangbolong ini. Karena pantai Pasir Besi itu kalau menurut saya biasa-biasa saja. Hanya pantai dengan tebing tinggi, lalu kita bisa melihat keindahan samudra luas di atas ketinggian. Berbeda dengan pantai Karangbolong yang memiliki ombak yang sangat besar, jadi saya merasa penasaran ingin melihat amukan ombak menerjang karang yang sangat dahsyat luar biasa itu guys. Dan ketika saya melanjutkan perjalanan, saya mulai curiga. Kok jalannya seperti ini ya? Kita memasuki jalan pesawahan yang sempit dengan kontur jalan yang sangat menurun. Sampai Eno ketakutan lalu meminta turun dari motor. Dan ketika saya melewati jembatan gantung, nah di situ saya merasa sangat tegang guys. Karena motor saya yang full box, terus bebannya juga berat. Dengan kondisi jembatan gantung yang tidak stabil, ya bisa dibayangkanlah bagaimana. Akhirnya saya menyerah dan memarkirkan motor. Saya sempat berdebat dengan Eno di saat itu, karena Eno tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena di saat itu saya putuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Oke guys, kita trekking saja sekarang mah. Soalnya nggak bawa motor ke sini kesanggup saya. Kalau si Eno gak naik mah gue bagi beg. Lalu saya berkata, kita kan pendaki, masa kita menyerah? Paling kita jalan 1-2 kilo lah, masa nggak kuat? Akhirnya Eno pun mengalah dan kami lanjutkan perjalanan. Tetapi benar saja guys, aduh capek juga ya ini. Akhirnya saya juga memutuskan untuk balik lagi, karena saya merasa kondisi motor saya tidak stabil dengan beban yang terlalu berat. Jadi saya lepas box belakang. Saya jalan duluan untuk memarkirkan motor. Lalu saya menunggu Eno. Tapi kok lama sekali Eno gak datang-datang. Saya merasa khawatir dan saya akhirnya menyusul Eno. Ternyata Eno berdiri di pertengahan jalan dengan box yang diturunkan di bawah. Lalu saya bantu gantian. Saya panggul itu box dan ternyata oh my god, benar guys, ripuh guys. Udah panas, jalan menanjak, boxnya juga berat. Aduh, tega ya saya, kasihan si Eno.
Sekarang saya sudah berada di gubuk tepat sebelum jalan yang menurun ke sawah. Cukup nyaman untuk istirahat dan saya merasa sangat lelah sekali guys. Tapi alhamdulillah warga lokal di sana baik-baik guys. Kami disambut dengan ramah dan mereka juga menjuguhi kami dengan makanan dan minuman. Kita dikasih buah sirsak guys sama ibu warung. Tapi nggak terlalu asam ini mah. Ada manis-manisnya. Di rujak atas Pak. Enggak usah dikieu. Isak dikasih lagi pisang. Ya semua nggak repot ibu ah. Ieu mah buang kan. Atur nuhun. Sudah. Yuk. Ya. Itu aja teh kalau apa? Terima kasih ya. Mau kemana? Mau ke sana dulu? Enggak langsung Bu ah. Langsung. Pulang? Iya. Ayo teh, ibu. Ternyata di sini banyak orang baik guys. Di negara Indonesia ini orangnya itu baik-baik. Kita kemana-mana pasti kita disambut di dijamu gitu. Tiap mau berangkat pasti dadah. Dia pasti disuguhi makanan gitu. Jadi nggak usah takut kalau traveling adventure di Indonesia ini, orangnya pada baik-baik. Oke, sekian perjalanan saya dari Pantai Cibuaya menuju Pantai Karangbolong ini. Walaupun saya gagal mereview karena saya capek banget guys. Itu harus trekking lagi ke sana. Sebetulnya bisa bawa motor, cuman saya gak sanggup kalau dengan bawa beban berat kayak gini. Jadi ya mohon maaf saya gak bisa mereview gitu tempat Karangbolong itu. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. See you next time.